Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazrul Fal. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana implikasi pandemi COVID-19 terhadap pekerja informal, khususnya pedagang kaki lima di wilayah Jakarta Selatan melalui teori Ulrich Beck Mixed Society. Materi pertama yang akan saya paparkan di sini yaitu mengenai bagaimana fenomena pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, usaha di sektor ekonomi sedang menghadapi krisis yang dapat mengancam perekonomian dan kehidupan, terutama di sektor perusahaan kecil yang pada dasarnya memang sudah rentan dalam segi ekonomi dan tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mereka semakin terpuruk. Kemudian juga kebijakan karantina yang diinisiasi oleh pemerintah dalam jangka panjang akibat pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta mengalami pemutusan hubungan kerja atau di PHK kemudian dari kelompok pekerja yang mengalami dampak langsung dari pandemi COVID-19 ini, salah satunya yang paling terkena imbasnya yaitu para pekerja informal. Kemudian selanjutnya materi yang akan dibahas mengenai teori Risk Society dari Ulrich Beck. Masyarakat risiko atau Risk Society merupakan salah satu konsep penting yang diperkenalkan oleh Ulrich Beck. Istilah tersebut dikemukakan pada tesis karya Ulrich Beck, yaitu Risk Society Toward a New Modernity. Dalam tesis karyanya, Beck menjelaskan beberapa konsep penting seperti resiko, reflektivitas, dan efek bumerang. Dengan demikian, resiko mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem, model, dan proses perubahan dalam sebuah masyarakat yang akan menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat. Kemudian Ulrich Beck juga mengatakan bahwa perubahan besar telah terjadi dari modernitas awal menuju ke modernitas lanjut. Modernitas awal merupakan masyarakat industri yang memiliki permasalahan mengenai pendistribusian kekayaan secara merata. Sedangkan modernitas lanjut merupakan masyarakat risiko yang memiliki permasalahan mengenai bagaimana cara untuk meminimalkan atau meminimalisir atau mengantisipasi risiko-risiko yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Masyarakat risiko ini adalah masyarakat yang telah mengetahui bagaimana cara menangani atau mengatasi keadaan yang tidak pasti sesuai dengan kemampuan atau kreativitas mereka yang disebut modernitas reflektif atau reflective modernization. Ulrich Beck juga menjelaskan bahwa modernitas reflektif merupakan respon atau tanggapan dari individu atau institusi terhadap suatu hal atau kondisi yang tidak pasti dan memiliki resiko. Ulrich Beck juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat berlawanan atau bertentangan karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya resiko. Namun di sisi lain juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi resiko yang ada. Ulrich Beck juga membahas bahwa risiko yang dimaksud tidak hanya mencakup risiko yang ditimbulkan oleh kerusakan alam seperti pemanasan global, namun banyak risiko lainnya yang tidak disadari oleh masyarakat. Itu membutuhkan pakar berkualitas untuk mengetahui dan menghadapi risiko tersebut seperti pencemaran nuklir atau kimiawi dan penyakit peradaban seperti epidemi atau pandemi. Kemudian juga risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan seperti kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, Ulrich Beck juga menjelaskan mengenai distribusi risiko yang merujuk dengan
kelas sosial individu dalam masyarakat. Distribusi risiko ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi menyebabkan banyak risiko yang berakibat terhadap permasalahan yang lebih besar. Sebaliknya, kekayaan atau kemakmuran dapat menjadi penyelamat dan kebebasan masyarakat tersebut dari risiko. Kemudian dengan menjadi pengangguran dan para pekerja yang hanya mempunyai keterampilan rendah lebih memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap stres dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan dan keterampilan. Kemudian berlanjut pada materi selanjutnya mengenai bagaimana keterkaitan antara fenomena COVID-19 ini terhadap dengan teori Ulrich Beck, yaitu Risk Society. Apabila teori Ulrich Beck ini dikaitkan dengan fenomena COVID-19, di mana Ulrich Beck menyatakan banyak risiko yang tidak disadari oleh masyarakat, seperti adanya pandemi ini. Kemudian apabila teori masyarakat risiko dari Ulrich Beck ini dikaitkan dengan para pekerja informal, yaitu dengan melihat bagaimana cara atau efektivitas atau strategi para pekerja informal untuk meminimalkan dampak risiko dari pandemi COVID-19 ini, atau yang dijelaskan oleh Ulrich Beck sebagai modernitas reflektif, yang merupakan respon atau tanggapan dari individu atau suatu institusi terhadap suatu hal atas kondisi yang tidak pasti dan memiliki resiko seperti halnya dalam pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu resiko pandemi bagi pekerja informal. Resiko atau dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini terhadap para pekerja informal, khususnya pedagang kaki lima, terdapat beberapa resiko, yaitu resiko terpapar virus COVID-19 karena mereka berada dalam pilihan antara kesehatan atau kesejahteraan ekonomi mereka. Kedua, resiko pemberlakuan kebijakan pemerintah seperti terkait pandemi menyebabkan resiko larangan dagangan bagi para pedagang kaki lima yang menyebabkan resiko terhadap penurunan penghasilan yang signifikan bagi para pedagang kaki lima. Kemudian yang terakhir, resiko terhadap bertambahnya pengeluaran di masa pandemi COVID-19 ini, dan yang parahnya lagi adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup para pedagang kaki lima. Kemudian selanjutnya akan dibahas, resiko tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Resiko terinfeksi virus COVID-19, yaitu dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat disarankan untuk di rumah saja. Terdapat sederetan kebijakan pemerintah seperti social distancing, work from home, dan juga menjauhi kerumunan orang banyak demi mencegah penyebaran atau tertular virus COVID-19. Juga sangat dianjurkan di kondisi seperti sekarang, berbeda dengan para pedagang kaki lima yang mengandalkan pendapatan harian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tetap bersikeras untuk berdagang di jalanan dengan risiko tertular virus COVID-19 dengan persentase yang lebih besar dengan mempertaruhkan pilihan antara pendapatan atau kesehatan mereka. Di masa pandemi COVID-19 ini, orang yang sudah tua sangat disarankan untuk tetap berada di rumah. Alasan tersebut dikarenakan imun tubuh
mereka yang sudah tua itu sudah tidak kuat lagi layaknya seperti mereka pada saat muda. Belum lagi resiko terkena virus COVID-19 ini akan sangat fatal, terlebih jika mereka memiliki riwayat penyakit kronis. Beberapa pedagang kaki lima sayangnya mengesampingkan risiko tertular virus COVID-19 ini dan tetap berjualan demi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka terpenuhi. Kemudian risiko selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terkait dengan putus rantai penyebaran COVID-19. Selain risiko dari virus COVID-19 itu sendiri, tentunya di masa pandemi ini aturan terkait pembatasan sosial berskala besar menyebabkan adanya larangan dagang untuk pedagang kaki lima demi menahan gelombang penyebaran serta percepatan penanganan virus COVID-19. Hal tersebut juga tentunya menyebabkan semakin terpuruknya pedagang kaki lima di tengah pandemi. Nih, pedagang kaki lima mau tidak mau tetap berdagang dengan secara diam-diam demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berdampak, yaitu penurunan penghasilan bagi para pedagang kaki lima akibat kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu resiko tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupan para pedagang kaki lima ini. Ulrich Beck jelaskan mengenai distribusi risiko yang merujuk dengan kelas sosial individu dalam masyarakat. Distribusi risiko menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi menyebabkan banyak risiko yang berakibat masalah yang lebih besar. Sebaliknya, kekayaan atau kemakmuran dapat menjadi penyelamat dan kebebasan dari risiko. Pedagang kaki lima yang merupakan pekerja sektor informal pada dasarnya adalah mereka yang sudah rentan dalam hal ekonomi. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan makin memburuknya perekonomian mereka. Dampak pandemi COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan menyebabkan kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di ruang kelas sekolah kini berganti menjadi belajar secara daring atau belajar online. Dampak tersebut menyebabkan makin terpuruknya kondisi perekonomian pedagang kaki lima karena harus tetap melakukan pembayaran demi tetap berjalannya kegiatan sekolah untuk anak-anak mereka. Walaupun proses mengajar untuk sementara tidak dilaksanakan di sekolah, tetapi pembayaran sekolah itu tidak diberlakukan pengurangan biaya. Kemudian juga dengan adanya pembelajaran secara daring, anak-anak pedagang kaki lima ini juga diharuskan untuk menyediakan kuota internet yang lebih banyak, sehingga dirasa juga menambah beban pengeluaran lebih. Ditambah program bantuan di bidang pendidikan yang biasa diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu, yaitu Kartu Jakarta Pintar, justru tidak dapat dipergunakan di masa sulit akibat pandemi COVID saat ini. Kemudian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat risiko adalah masyarakat yang telah mengetahui bagaimana cara menangani atau mengatasi keadaan yang tidak pasti sesuai dengan kemampuan mereka. Ulrich Beck juga menjelaskan bahwa modernitas reflektif merupakan respon atau tanggapan dari individu atau suatu institusi terhadap hal atau kondisi yang tidak pasti dan memiliki resiko.
Dalam masa pandemi COVID-19 ini, para pedagang kaki lima tentunya harus dapat meminimalkan dampak menurunnya penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara dan kemampuan mereka sendiri. Beberapa reflektivitas atau strategi yang dilakukan oleh mereka antara lain dengan berdagang musiman, berdagang secara online, pulang ke kampung halaman, dan meminjam uang kepada orang lain. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Bentuk reflektivitas risiko dari pandemi COVID-19 ini yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Yang pertama adalah dengan berdagang musiman. Di masa pandemi COVID-19 ini, masker, hand sanitizer, dan face shield adalah beberapa barang yang sangat dicari oleh masyarakat demi mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan banyak pedagang kaki lima yang melakukan strategi meminimalkan dampak penurunan penghasilan dengan menjual barang-barang tersebut demi meningkatkan hasil penghasilan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian bentuk reflektivitas risiko lainnya yaitu dengan berdagang online. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pedagang kaki lima banyak yang sudah mendaftarkan dagangannya atau menjajakan dagangannya secara online melalui platform e-commerce. Berdasarkan anjuran yang diinisiasi oleh pemerintah untuk tetap di rumah, ini membuat orang-orang yang biasanya melakukan aktivitas di luar kini melakukan aktivitas secara online. Ini juga berdampak pada penghasilan dari mereka yang berjualan online karena banyak masyarakat yang membutuhkan persediaan makanan dan kebutuhan lainnya. Banyak dari mereka mencari kebutuhan tersebut melalui online. Oleh karena itu, banyak para pedagang kaki lima ini yang beralih menjual barang dagangan mereka secara online pula. Akan tetapi, di samping itu, beberapa pedagang kaki lima lainnya tidak mendaftarkan dagangannya secara online karena dagangannya tidak dapat dijual secara online. Seperti makanan, mungkin mereka merasa dagangannya cepat basi sehingga mereka ragu untuk menjual secara online. Di sisi lain juga terdapat beberapa pedagang yang masih gagap teknologi sehingga mereka tidak mengerti bagaimana cara mendaftarkan atau tidak mengerti bagaimana cara proses penjualan secara online ini. Kemudian juga selanjutnya bentuk reflektivitas lainnya yaitu pulang kampung. Jadi beberapa pedagang kaki lima yang penghasilannya itu menurun bahkan tidak ada pembeli sama sekali. Ini menyebabkan mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman sementara untuk mencari usaha lainnya di kampung halaman mereka. Kemudian mereka baru berani untuk kembali ke kota untuk berdagang seperti biasanya setelah adanya kebijakan new normal. Kemudian yang terakhir, reflektivitas risiko lainnya yaitu dengan meminjam uang. Bisa tidak ada lagi cara untuk mendapatkan penghasilan untuk menggantikan penghasilan yang hilang akibat pandemi COVID-19 ini. Bagi para pedagang kaki lima, cara terakhir yang mereka lakukan adalah dengan meminjam uang ke kerabat atau saudara yang sekiranya dapat meminjamkan mereka untuk sementara lalu diganti di kemudian hari. Hal tersebut dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Cara ini merupakan cara yang mereka pilih dan merupakan salah satunya cara yang terakhir yang dapat membantu mereka untuk keluar dari risiko yang mereka alami di saat pandemi ini.
Nah, kemudian dengan demikian, berdasarkan resiko-resiko yang telah dipaparkan dan juga bentuk-bentuk efektivitas yang dilakukan oleh pedagang kaki lima ini, sebaiknya para pedagang kaki lima dapat lebih memperhatikan resiko kesehatan terkait virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah demi menghentikan gelombang penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian di samping itu juga tentunya hal yang paling krusial berada pada kebijakan pemerintah, di mana pemerintah seharusnya dapat lebih lagi dalam memperhatikan risiko terkait kebijakan yang dipilih agar tidak merugikan rakyat-rakyat kecil yang sudah rentan dengan masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Di dalam kondisi seperti ini, bantuan yang diberikan harus dapat lebih mencukupi kebutuhan hidup mereka sementara di masa pandemi COVID-19 ini. Bagi pemerintah juga harus dapat lebih memberikan bantuan pengurangan biaya pendidikan agar mereka tidak terbebani dengan pendidikan secara daring atau online di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.